Memang setiap tahun, tiap tanggal 10 Muharram itu selalu bikin dari Abah masih hidup. Alhamdulillah kita teruskan sampai sekarang. Nah, kalau dari Abah masih hidup berarti dari kami belum lahir, ya? Jadi dari kami belum lahir, Abah tuh setiap Asyura gawenya sedekah bobo, sedekah yatim, masuk palak anak yatim, sama 12 macam kegiatan Asyura itu, 12 macam itu dibelok di dalam. Makasih. Nah, 12 macam itu digawe di dalam. Jadi waktu kami masih kecil-kecil, kami ini diajak ke tempat gurunya. Nah, ini guru apa? Namanya si Anu, Salim galo. Duduk kayak gurunya di fatwa. Terus diajak ke tempat-tempat yang sakit. Habis subuh tuh, si A sakit, doa sebentar balik. Si B sakit, doa sebentar balik. Jadi 12 macam amalan Asyura itu digawe di dalam sama Abang. Semayang 4 rakaatnya hasbiyallah wa ni'mal wakil puluh 1000. Kalau digawekan itu ngajak anak-anak, ngajak cucu, ngajak keluarga dan ngajak jamaah. Itu untuk ngingetkan uang supaya ke Allah itulah. Itu amalan kalau 10 Muharram ini? Ya, 10 Muharram itu kan ada 12 amalan. Sekarang kan lagi di sebar-sebar uang ke sini. Kalau amal dari dulu memang tulisan tangan apa itu 12 macam amalan itu memang dianjurkan untuk diamalkan sepanjang Asyura dari sore habis asar tanggal 9 Muharram sampai sebelum asar tanggal 10. Jadi sampai hari ini asar itu sudah habis, menjelang asar digawekan. Jadi 12 ini sampai sekarang dilanjut. Masih boleh hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir itu 70 kali sambil jalan, sambil nyapu, sambil warawiri, sambil masak. Yang enggak boleh cuma sambil ke kampus. Nah itu dulu 1000 kan cicil-cicil juga sambil bawa motor, sambil bawa mobil, sambil itu jalan, sambil masak. Dulu lama-lama cukup 1000. Kalau bubur itu kan mana, Bu? Bobor. Nah, kalau Abah itu bobornya kami nyebutnya bobor gemuk, bobor Asyura tuh. Bobor tuh dimasak biasa tapi dinjuk santan. Nah, toppingnya itu dia kalau Abah tuh pakai telur dadar yang diiris tipis-tipis, terus dinjuk emping biasanya, pecahan emping sama dinjuk bawang goreng. Dibagikan sepiring-sepiring. Zaman dulu kan belum ada yang wadah sekali buang. Jadi dibagi sepiring-sepiring ke ratus seluruh tetangga termasuk yang Cino, yang non muslim itu dapat galuh tetangga. Tapi lokasinya di sini lah, Bu ya. Di sinilah rumah apa nih kan di sinilah. Di sinilah dibagi keliling. Nah, karena Abah sudah kata ini dan modern gitu, kemas secara modern kan, mangkok sekali buang ya. Udah repot lagi, Langsung bawa, tidak repot, tidak enak nyuci, tidak enak ditunggui, tidak enak dianteri kan. Uang yang datang di sini. Kalau yang air minum zai itu apa, Bu? Oh, itu produk pondok pesantren. Jadi pesantren Musuna ini sejak dia berdiri itu sudah memang tegak di kaki dewe. Bukan pondok proposal kami nyebutnya, bukan pondok minta-minta, bukan pondok bantuan. Itu punya prinsip kira-kira belajar dari Gontor. Kita besar bukan karena dibantu, kita dibantu karena besar kan. Nah itu prinsip kita. Jadi biarlah uang datang dewek tergerak untuk amal jariah karena nyingok kita memang begawe dengan kemandirian.
Jadi kita punya 12 unit usaha di pondok itu. Ada bikin kue, bikin pempek, makanan tradisional, termasuklah banyak khataman Quran ini. Banyak khataman Quran ini dari 2013. Jadi ada kemasan botol kecil, botol besar, galon, cup, komplit kemasannya. Prosesnya, oh ketika banyunya itu datang dia dihatami dulu, maaf kalau wadahnya kan, dihatami Belum dikemas Bu ya? sebelum dikemas, dihatami dulu 30 juz sama ustadz, ustazah dan santri-santri yang memang hafal Quran kan. Setelah itu baru sudah didoakan, baru dia dikemas, baru didistribusikan ke jamaah-jamaah. Halalan terima. Oh iya itu boleh. Kalau ini dari manfaatnya ini Bu? Hah? Dari manfaatnya? Oh, pernah testimoni ada wong yang sekolah itu lelenya tuh mabok. Ay coba-coba kasih banyu zai katanya, ditumpang ini banyu zai di situ. Alhamdulillah sehat lelenya. Kalau binatang dia sehat, apalagi manusia. Lanjut sejak itu dia selalu minum banyak Quran. Dan kita anak-anak santri minum banyak Quran, seluruh santri minum Quran, ustaz-ustazah minum banyak Quran, galon-galon kita isinya banyak Quran. Hah? Kalau ini 22,5 sedus, agak lebih mahal dari banyu biasa. Karena Qurannya Dan juga jarang ada Bu, cuma di sini. Kami ini yang pertama bikin banyak Quran di Sumatera Selatan, yang pertama. Produksi terus ini Bu ya? Produksi terus, tidak putus-putus, alhamdulillah. Tapi saman, terus ada acara-acara khusus pakai saman, ada jenazah pakai saman, ada kegentingan misalkan rumah diganggu jin, panas, keluarga tuh galak bebalap itu pakai saman. Nah jadi ibadat menjadi adat dia, dimasukin ada tradisi-tradisi tertentu. Makanannya melo, makanannya itu tertentu dia. Misalkan untuk 7 bulan dia makanannya ketan kunyit, di pucuknya itu udang goreng sama iwak gabus goreng melok. Jadi ketika adatnya A makanannya A, ketika adatnya B makanannya B gitu. Nah ketika Asyura makanannya itu bobo, jadi bukan tewan, bukan model, berjumnya Lembang tuh di situ dia lain ritualnya, lain makanannya. Jadi makanan itu ngiring acara itu, tidak boleh basing dia. Misalkan mau caga itu makanannya ketan yang dimasak pakai gula abang itu pakai santan. Itu makanya jadi kalau kami bikin ketan, bobor ketan itu dia ngomong mau caga apa, jadi memang khusus makanan Lembang itu memang khusus untuk ritual tertentu. Nah kalau bubur yang membedakannya tuh 2 macam. Kalau bubur air dia bikin bubur sop yang tadi kami pakai. Baru tahun ini pakai bubur sop. Bukan manis ya? Bukan. Yang ada topping ayam Bu yang ini dicampur dia. Ayamnya masuk di dalam. Nah kalau kami buburnya bubur gemuk, pecah nasi gemuk lah, dicampur dengan santan. Itulah bedanya. Kalau wong Palembang pakainya bubur gemuk, kalau wong air pakainya bubur sop. Coklat. Kalau yang mau air warnanya coklat, rasanya gurih karena dia pakai sop kan, pakai kuah sop. tapi masih pakai santan enggak Bu? Tidak, mereka tidak pakai santan. Kita Kalau pakai yang santan. Palembang pakai santan. Kalau ada yang bubur merah putih yang manis Pak? Oh lain itu untuk ritual yang lain, tidak boleh untuk kegiatan ini, tidak boleh. Tidak boleh untuk Asyura. Itu bukan. Jadi ada khusus bubur khususnya. Iya, jadi itulah berjumnya Ciri bahari khasnya. itu Tiap adat dia ada makanan, tidak boleh basing makanannya tuh. Tiap adat ada minuman, tidak boleh basing minumannya. Ada ciri khasnya enggak? Ada ciri khas. Nah ini yang harusnya dibudayakan, disosialisasikan supaya mudah-mudah ini tahu tidak basing. Pokoknya apa gawe tekwan tidak boleh dia basing. Misalnya Nasi kan, gemuk apa lain gawe lagi. makanannya tidak bisa, tapi dia harus tertentu makanannya. Itu yang mencirikan wong zaman dulu tuh berjum.